Perempuan tuh masuk surganya gampang. Kata Allah, walaupun cuma sholat fardu saja, nggak pernah sholat sunnah. Walaupun cuma puasanya fardu saja Ramadan, nggak pernah puasa sunnah. Tapi dia yang pertama, kalau antum ingin diangkat ke tempat tertinggi, menjadi orang yang hebat, makomnya terbaik, maqaman mahmuda, maka apa yang pertama harus dilakukan? Kata Allah, kalau dia mampu mengerjakan itu lewat Nabi Muhammad SAW, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Diperintahkan di yaumil hisab, sudah nggak usah lama-lama, cepat masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Qala Rasulullah SAW, bab pertama, urija saqfu baiti di Makkah. Dalam mengawali peristiwa Isra ini, ketika kemudian atap rumahku ditembus. Ada tembusan. Fanazala Jibril alaihi salam. Maka tampaklah Jibril alaihi salam. Ini saya gambarkan lokasinya supaya nanti kalau antum haji atau umrah, insya Allah bisa lebih tahu ya. Semoga yang belum bisa dipercepat insya Allah. Tidak cukup dengan amin, nabung antum. Ya. Nah, ya, nanti saya tunjukkan. Ya nggak apa-apa, antum duduk aja. Oh. Dan nanti kalau di hari kiamat antum ditanya, jadi nggak bisa ngeles antum. Kenapa antum tidak amalkan? Saya sibuk ngapus ya Allah. Dibiarkan saya datang sendiri, angkat sendiri, tulis sendiri, ngapus sendiri, ya. Ringan hisab di hadapan. Ini Zam-Zam. Supaya gampang. Ini ada jam besar di atas. Saya sering menyebut jam gadang Arab. Ini Hotel Sofwan. Ini ada jalan ke sini, ke Mahlas Jin. Dan ini ada bukit namanya Jabal Qubais. Di atasnya ada istana. Jadi tamu-tamu yang dari raja, dari macam-macam, ini ke sini dikasih jembatan nanti ke sini. Jabal Qubais ini tempat Nabi setelah diisrakan, beliau menginformasikannya naik ke sini. Karena ini simbol kepemimpinan, simbol kedudukan. Di siapa yang naik ke sini itu pemimpinnya. Makanya kenapa dibangun istana di atas ini untuk memberikan kesan ini sekarang saya yang pimpin gitu maksudnya. Ya. Nah kalau antum dari sini dari Zam-Zam itu seluruh ini nanti ada King Abdul Aziz pintu pertama langsung belok ke sini jangan masuk sini kalau ingin tahu. Begitu belok ke kanan ke sini ada pintu 26 Gate Ismail bersamaan dengan depannya itu pos security begini. Ada CCTV warna putih ada ke sini satu. Di sini ada bangku warna merah satu. Nah, sepanjang ke sini sampai ujung ini nanti ya. Ini ada kipas angin dan saya hitung ada 35. Saya hitung betul 35 kipas angin. Jadi kalau sekarang ada 37 nambah 2 berarti ya. Nah, masuk sini itu nanti di sini ada babun Nabi, gate Nabi. Gate Ali, gate Nabi, nanti masuk ke sini lagi ada Babus Salam. Ya, Babus Salam ini kalau sedang bagus, aksesnya udah bisa, sunnahnya dari sini. Ya, karena ini sejajar dengan rumah Nabi, ini Maulid Nabi, Nabi dilahirkan di sini. Yang sampingnya ada tempat ngambil air Zam-Zam pakai keran. Nanti yang jualan orang Taif, kerannya ada 2, yang kecil 5 real, yang besar 10 real. Ngambil di sini. Nah, dari sini lurus, ini ada bukit di atas nih. Ya, jadi kalau ada matahari pagi-pagi, mantulkan bayangan, tembusnya ke sini. Ya, masuknya ke Babus Salam, sini. Nanti di sini antum akan temukan langsung bertemu dengan Bukit Safa. Kalau keluar dari sini langsung ketemunya Hajar Aswad. Jadi nggak muter-muter. Secara singkat, di gate Nabi ini, babun Nabi, disinilah peristiwa terjadi sebelum keberangkatan Isra. Ya, di tempat mainnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas tuh rumahnya di sini. Kalau masuk di sini ada pintu Babus Salam, di luar dekat sini ini rumahnya Abbas paman Nabi radhiyallahu taala anhu. Di sini nanti di Bukit Safa ada rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Nah ini gate Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini peristiwanya. Dulu di sini ada tiang listrik, tiang lampu bukan tiang listrik, tinggi. Sekarang ada jembatan. Ini rumahnya Abu Jahal. Ini. Dulu waktu muda kalah gulat sama Nabi. Baca lagi sirah. Nabi itu kekar, kuat badannya, kalah gulat. Masih nerima. Tapi karena kalah cinta, dendam sama Nabi. Melamar Sayyidah Khadijah, ketika ditinggal suami kedua, dilamar Abu Jahal, ditolak. Nabi nggak lamar, minta dilamar oleh Sayyidah Khadijah. Maka muncullah dendamnya dari situ karena cinta tertolak. Maka semua yang keluar dari Muhammad mesti salah. Mesti salah, walaupun itu benar. Makanya kalau ada orang bodoh, ini bapaknya yang terbodoh. Karena benar pun dia tolak juga. Maka disebutlah dengan Abu Jahal. Itu salah satu bab sirahnya. Di sini tempatnya teman-teman. Nah, furija saqfu baiti. Jadi kalau ngajinya begini enak, kita bisa visualisasi. Ini anak-anak di sekolah cuma diajarkan begini. Nabi menerima wahyu di Gua Hiro ya.
Gua Hira itu dari rumah Nabi berapa jaraknya, Joni? Dari rumah Nabi itu 6-7 kilo. Saya sempat naik ke atas ke Gua Hira itu 6-7 kilo, lewatin 5 bukit paling sedikit. Ke atasnya naik lagi 700 meter. Nyampe ke atas puncak, turun lagi sedikit untuk masuk ke akses ke dalam itu. Jadi kalau nggak kuat, nggak mungkin masuk situ. Itu Nabi bolak-balik. Jadi kita bisa merasakan. Urija saqfu baiti, sebelum peristiwa Isra dimulai itu, ini ditembus nih. Tiba-tiba fanazala Jibril alaihi salam. Fafaraja bi sadri. Maka langsung Jibril alaihissalam menembus dadaku, jiwaku. Ibabnya kitabul iman ya. Kitabul iman. Lalu apa yang dilakukan? Perhatikan baik-baik. Fafaraja bi sadri. Fa'afraghaha bima'i zamzama. Maka beliau membersihkan yang kotor-kotor dalam jiwaku itu dengan air zam-zam. Ya. Taja'a bisqastin mumtali'in hikmatan wa imanan. Makanya di sini nanti saya berikan satu ijazah dari hadis ini, doa saat minum air zam-zam. Dari hadis ini. Maka ketika dibersihkan, diinstallah, dimasukkanlah dalam hatiku itu, hilangkan yang kotornya, ditanamkan dua hal. Satu hikmah, yang kedua iman. Hikmah, yang kedua apa? Iman. Perhatikan babnya. Kalau antum ingin diangkat ke tempat tertinggi, menjadi orang yang hebat, makomnya terbaik, maqaman mahmuda, maka apa yang pertama harus dilakukan? Setiap bidang aktivitas. Antum mau bisnis, antum melakukan pekerjaan, jangan dilakukan sebelum ketahui dulu medannya. Mau dagang kemana nih? Ke Surabaya. Di mana dagangnya? Riset dulu ke sana, perhatikan dulu. Seperti Isra Nabi, sebelum memulai tugasnya dengan sangat luas, ditontonkan dulu oleh Allah. Lihat nih, ini dari Mekah sampai dengan ke Palestina. Seperti ini keadaannya. Ini gambarannya. Jadi setelah digambarkan, Nabi punya wawasan yang luas. Ini tidak mungkin antum bisa sukses mendapatkan derajat tertinggi kalau nggak punya peta kerjanya. Setelah itu, maka mulailah dengan membersihkan diri, sehingga ketika antum berada di posisi terhormat itu, antum bisa menggunakan kedudukan dan posisi itu dengan cara-cara yang benar. Sebab yang muncul sekarang ini, mohon maaf, karena ini tidak dibersihkan isi hatinya. Punya ilmu betul. Ahli hukum ya, ilmunya pintar, banyak informasinya, tapi karena hatinya nggak bersih, maka ilmunya digunakan untuk berbuat sesuatu yang maksiat. Betapa banyak ahli hukum dihukum saat ini? Bukankah orang yang mencuri itu paling banyak orang yang pintar? Ilmunya banyak, sekolahnya tinggi-tinggi, tapi karena hatinya nggak bersih jadi masalah. Suami juga begitu. Kalaupun jadi imam, maaf, tinggi posisinya, tapi kalau hatinya nggak bersih, jadi persoalan di rumah tangganya. Istri juga begitu. Istri itu jangan salah, Bu. Saya berikan kabar gembira untuk ibu saat ini. Dan ini cuma hanya untuk perempuan saja. Laki-laki nggak dapat ini. Nanti bab laki-laki saya berikan sendiri. Idza shallatil mar'atu salataha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu. Perempuan itu masuk surganya gampang. Kata Allah, walaupun cuma sholat fardu saja, nggak pernah sholat sunnah. Walaupun cuma puasanya fardu saja Ramadan, nggak pernah puasa sunnah. Tapi dia yang pertama, dia taat pada suaminya yang baik-baik. Sepanjang meminta yang baik. Umi berjilbab ya, siap. Ikut pengajian ya, insya Allah. Berapa kali? Berkali-kali nggak apa-apa, insya Allah. Baca Quran ya, insya Allah, siap. Diikuti pada yang baik-baik. Wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha, ini babnya. Dan dia bisa menjaga dirinya, hati-hati, menjaga kehormatan agar tidak bergaul dengan yang bukan mahramnya. Jaga, nggak selingkuh. Bahkan nanti di Quran surah keempat ayat 34 sampai plus menjaga kehormatan suaminya. Ya, makanya nanti kalau sendirian disebutnya mar'ah. Tapi kalau banyak kan disebutnya nisa, beda sendiri. Laki-laki sendirian, rajul. Banyak kan rijal. Hurufnya sama, nggak berubah. Ra, jim, lam. Artinya tegak, kuat, berwibawa. Kaki disebut rijlun karena tegak menopang tubuh kita, kuat berwibawa. Makanya laki-laki itu disebut laki-laki kalau tegak berwibawa, tegas kalimatnya. Jadi kalau melambai, hilang kelaki-lakiannya. Assalamualaikum. Perempuan enggak. Kalau dia sendirian namanya mar'ah. Mim, ra, alif atau hamzah, ta. Mar'atun. Seakar dengan mir'atun, cermin. Mar'ah
mir'ah. Ya, harakatnya beda, hurufnya sama. Mar'ah itu sesuatu dari murwah yang senang tampil terhormat. Makanya jangan heran kalau perempuan lekat dengan cermin. Orang Arab mengatakan al-mar'atu kal mir'ah, perempuan seperti cermin, lekat dengan cermin. Ya, mau ke pengajian, cermin dulu. Turun dari mobil, lihat spion, cermin lagi. Mau masuk, lihat handphone, betulkan lagi. Itu biasa. Tapi ingat, al-mar'atu mar'ah kal mir'ah, seperti cermin. Pernah tahu cermin? Kalau kita lempar pakai batu, pecah nggak? Pecah. Bisa disambung kembali? Jangan salah. Bisa disambung kembali, tapi tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Perempuan sama, kalau dilukai, bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Di belakang. Antum punya masalah sekarang, ngobrol sama istri, rekening listrik tahun 93 diungkit lagi. Ya, babnya apa kaitan dengan yang tadi? Tapi kalau banyak, kan jadi nisa. Nisa itu dari kata nasah. Sifat yang gemar cerita, gemar ngobrol, gemar curhat. Jadi maksudnya apa? Sependiam apapun perempuan kalau sendirian, kalau ketemu temannya suka cerita. Itu poinnya. Makanya fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang bersih hatinya itu dia jaga kehormatannya. Dan jangan lupa jaga kehormatan rumah tangga, terutama suaminya ketika tidak sedang bersamanya. Judulnya ngaji. Ketemu teman perempuannya, kajian ummahat. Ukhti apa kabar? Nah, ukhti itu. Ya, alhamdulillah baik. Bagaimana keluarga? Alhamdulillah. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Sekarang nggak pengajian dia bisa bikin status kan? Ya kan? Nggak nyangka ya jadi begini, nyangka tuh. Saya mau kembalikan ke sini. Maksud saya apa? Jika mampu membersihkan diri, itu istri itu punya status terhormat. Perempuan itu terhormat. Kata Allah kalau dia mampu mengerjakan itu lewat Nabi Muhammad SAW, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Diperintahkan di yaumil hisab, sudah nggak usah lama-lama, cepat masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Jadi babnya ada, ditarik ke rumah tangga jadi hebat, ditarik ke pekerjaan jadi hebat, ditarik ke kedudukan jadi hebat. Ini tazkiyatun nafas. Karena itu tazkiyah, membersihkan diri, itu babnya yang kedua setelah ayat. Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Mustahil jadi orang baik yang terhormat kalau tidak bening hatinya. Makom bisa ditempuh, tapi mahmudah belum tentu. Ya ingat, makom bisa, makom itu tempat terhormat. Tapi apakah mahmudah? Belum tentu. Karena Quran itu mengarahkan bukan cuma pada makom, maqaman mahmudah. Quran surah 17 ayat 79. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Like and subscribe.